Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Manajemen 19C akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang hukum pembangunan dan infrastruktur. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama, Febrian Nur Hidayat NPM 1901010110, yang kedua Oktaviana Garetasari NPM 1901010115, yang ketiga Ilham Dika Darmawan NPM 1901010134. Infrastruktur itu merupakan komponen utama pendukung jalannya siklus kehidupan di berbagai bidang, antara lain yaitu bidang perekonomian, politik, industri, perdagangan, dan sebagainya. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung, diharapkan masyarakat dapat beraktivitas untuk mengisi kemerdekaan, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang baik. Pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Pembangunan infrastruktur ini diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jenis-jenis infrastruktur terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama infrastruktur keras, merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, dan jalan raya. Kemudian yang kedua, infrastruktur keras non-fisik, yaitu infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contoh dari infrastruktur keras non-fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas. Kemudian yang ketiga, infrastruktur lunak, yaitu berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dan lain sebagainya. Infrastruktur merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Infrastruktur dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan oleh karena satu, perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Lokasi industri yang disediakan pemerintah membuat perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Penggunaan fasilitas listrik dan air dalam lokasi industri ini juga dapat mengurangi biaya. 2. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisien operasi perusahaan. Infrastruktur yang baik menimbulkan efek melicinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar, mengurangi pengangkutan bahan mentah dan barang akhir, dan mempersingkat waktu dalam membeli barang mentah hingga menyediakan barangnya di pasaran. Pembangunan infrastruktur untuk pekerjaan kontribusi dibedakan berdasarkan anggaran antara lain. Pertama yaitu infrastruktur yang dibiayai langsung oleh APBN pemerintah melalui APBN, APBD, BLN yang ada unsur dana APBN dan APBD
yang ditetapkan melalui daftar isian proyek atau anggaran yang telah disahkan oleh Undang-Undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD. Yang kedua yaitu infrastruktur yang dibiayai oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau selanjutnya disingkat dengan KPBU yang diatur oleh perjanjian kerjasama yang tata cara pengadaannya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Yang presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.